Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham, kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan membacakan sebuah laporan novel yang saya buat, yaitu yang berjudul Elegi Haikal, karya Dian Farah. Yang pertama ada kata pengantar. Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia saya dapat menulis laporan ini dengan baik dan dapat selesai dengan tepat pada waktunya. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 59 Jakarta yang sudah membimbing dan mengarahkan kami selama ini. Kedua orang tua saya yang telah lelah dan telah memberikan dukungan materi dan juga moral sebagai aspek menunjang karakter dalam diri saya. Selanjutnya saya guru pembimbing kami, Ibu Unwana SPD, yang sudah memberikan bimbingan dan membantu serta mengingatkan kami selama pembuatan laporan ini, dan teman-teman saya yang turut membantu dalam mengembangkan ujian praktek bersama. Dalam laporan ini, saya membahas tentang laporan isi novel Elegi Haikal. Saya menyadari bahwa tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan sarannya bisa membangun dan mengoreksi kesempatan kesempurnaan dalam penulisan laporan ini ke depannya. Besar harapan saya agar laporan ini bermanfaat. Selanjutnya ada daftar isi. Itu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pembahasan novel, identitas novel Elegi Haikal, sistematika Elegi Haikal, sinopsis, ada unsur pengembangan novel, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ada sasaran novel Elegi Haikal, dan kesimpulan serta saran. Yang pertama ada identitas novel Elegi Haikal, yaitu judul buku Elegi Haikal, nama pengarang Dian Farah, tahun terbit tahun 2022, tahun cetak tahun 2022, ketebalan buku 380 halaman, nomor edisi buku 975000862331061, penerbit Lovelables, harga buku 45.000, ukuran buku 13 cm x 19 cm. Selanjutnya ada sistematika novel Elegi Haikal. Pertama ada sampul depan novel, kedua ada lembar judul, yang ketiga ada identitas buku, 4 ada ucapan terima kasih oleh penulis, yang kelima ada prolog, yang keenam ada subjudul, yang ketujuh ada epilog, yang kedelapan ada tentang penulis, yang kesembilan ada scan info short movie, yang ke-10 ada koleksi lengkap novel karya Dian Farah, yang 11 ada sampul belakang novel. Selanjutnya ada sinopsis novel Elegi Haikal. Haikal Hanasta adalah mahasiswa hukum yang baru berusia 17 tahun. Haikal dikenal sebagai sosok lelaki yang tampan dan berkarisma. Namun, di balik kelebihan itu, Haikal menyimpan banyak masalah besar di baliknya. Haikal tidak pernah merasakan kasih sayang dari sang ibu. Di usia yang sudah remaja, jika banyak anak seumurannya sedang dalam masa pubertas dan risih bila diberikan terlalu banyak perhatian oleh orang tuanya, Haikal justru sangat mendambakan hal itu. Haikal rela melakukan apapun untuk sekali saja, hanya sekali mendapatkan kasih sayang dari sang mama. Dan dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Haikal rela melakukan banyak hal supaya sang ibu bisa menyayangi sebagai anak, tetapi usaha tidak cukup. Sang ibu tetap saja bersikap dingin dan cuek kepada Haikal. Sebenarnya ibu Haikal bukan tidak sayang kepada Haikal, tetapi semua itu dia lakukan demi menutupi aib pada masa lalunya. Rahasia besar yang belum Haikal ketahui pada masa lalu ibu dan ayah Haikal sebagai kekasih yang romantis, tapi karena kelahiran mereka berdua, dua sejoli itu berbengkulu dalam nafsu hubungan badan di luar nikah, sehingga Haikal pun lahir di dunia ini. Haikal menjadi sebuah aib bagi keluarga sang ibu dan ayah, ditambah lagi dengan hubungan ibu dan ayah yang sangat tidak direstui akibat perbedaan martabat. Haikal juga terus menyusuri masa lalu sang ibu untuk mencari tahu apakah sang ayah masih hidup atau tidak. Hal ini tentunya membuat sang ibu marah dan semakin tidak mau menghiraukan Haikal. Namun, Haikal tetap berpegang teguh untuk menemukan jawaban atas banyak pertanyaan. Bagi Haikal, sang ibu adalah satu-satunya harga paling besar yang ia punya, sehingga Haikal sangat menyayangi namanya. Ini adalah kisah akan harapan Haikal, seorang anak laki-laki yang menambahkan keutuhan sebuah keluarga. Selanjutnya ada unsur pengembangan novel, ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah karya sastra. Unsur intrinsik meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tema. Tema dalam novel Elegi Haikal adalah tema percintaan seorang anak SMA yang berbalut problem di dalamnya. Selanjutnya ada alur. Alur pertama ada alur maju, menampilkan sebuah peristiwa secara runtut mulai dari awal cerita, tengah-tengah hingga akhir cerita. Bukti kutipan, seorang anak laki-laki sedang berkutat di meja belajar. Pandangan fokus pada layar laptop yang menampilkan sebuah halaman berjudul Making Your Own the Blends for Starting the Day.
Kipas di mesin laptop bersurat berat karena semalam digunakan untuk mencari resep racikan The terbaik. Selanjutnya ada alur mundur. Alur mundur menceritakan peristiwa dari bagian penyelesaian terlebih dahulu yang ditandai dengan menggunakan waktu masa lampau. Kutipannya, Hana, kamu harus minum teh ini karena banyak sekali khasiatnya untuk melindungi kamu dan saya jamin bikin kamu tambah semangat. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh utamanya yaitu Elegy Haikal, seorang remaja yang berumur 17 tahun. Selanjutnya ada tokoh tambahan. Tokoh tambahannya itu ada Hana sebagai ibu Haikal, Azalia sebagai teman perempuan yang selalu ikuti Haikal, ada Jere, Janura, Cena, dan Reno sebagai teman dekat Haikal atau gengnya Haikal. Selanjutnya ada Jovan sebagai guru Haikal sekaligus ayah dari Haikal. Selanjutnya ada Jai, sahabat Jovan. Selanjutnya ada Darto, guru Haikal. Ada Sarah, sahabat Hana sekaligus guru Haikal. Ada Binur, pembantu ART. Ada Tama sebagai pemenang Haikal, ada Kasofi sebagai senior Hana di UKM, dan ada Rehan sebagai teman sekelas Haikal. Selanjutnya ada latar tempat. Latar tempat merupakan latar kejadian di mana sejarah itu terjadi. Pada novel Elegy Haikal ada beberapa latar tempat yang disebutkan, antara lain itu ada taman fakultas pendidikan, kamar, ada dapur, ruang makan, parkiran khusus guru, ruang BK, gedung sekolah, taman kanak-kanak, UKS, pasar, koridor sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu dalam novel ini bisa disingkatkan yaitu antara lain 2017 pukul 6.30, jam 10 malam 30 menit berlalu, besok pagi pukul 12 siang 17 tahun yang lalu. Selanjutnya ada latar suasana. Pada novel Elegy Haikal ada beberapa latar suasana yang disebutkan di dalamnya, antara lain sedih, kecewa, marah, dan senang. Selanjutnya ada sudut pandang. Pada novel Elegy Haikal, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang ialah sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga cukup mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya ada amanat. Amanat pesan yang terkandung dalam novel Elegy Haikal yaitu jangan melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan karena penyesalan datang di akhir bukan di awal. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu ada biografi pengarang. Selanjutnya ada latar belakang masyarakat, ada terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang sosial budaya, latar belakang sejarah, aliran sastra. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Elegy Haikal, yaitu memiliki nilai moral, sosial, budaya yang dapat dipetik oleh pembaca. Selanjutnya ada sasaran novel. Sasaran novel Elegy Haikal bagus dibaca oleh kalangan remaja dengan amanat tersirat yang berada di dalamnya. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, dalam lubuk hatinya yang paling dalam sungguh tertanam cinta tulus kepada putra-putrinya, dan kita sebagai anak harus mampu menghargai serta menghormati kedua orang tua kita. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu karya sastra merupakan hasil karya atau imajinasi dari seorang pengarang yang mengandung tulisan-tulisan yang indah dan berkesan bagi pembaca yang membaca, seperti halnya dengan karya sastra yang berupa novel. Novel merupakan bentuk prosa yang berisikan masalah-masalah dari tokoh yang terdapat dalam suatu cerita fiksi. Penulisan novel biasa menggunakan bahasa sehari-hari sehingga pembaca akan lebih mudah menerima maksud daripada isinya. Pada zaman sekarang ini novel sudah banyak beredar di pasaran. Bahkan penulis novel muda saat ini juga sudah banyak menghasilkan karya sastra berupa novel-novel modern yang disenangi oleh kaum remaja. Bahkan ada pula novel yang sudah diangkat sebagai film layar lebar. Sarannya yaitu, 1. Bagi para pembaca novel Elegy Haikal, ini bisa dijadikan rekomendasi karena cerita yang ringan terkadang juga relate dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi penulis disarankan untuk terus belajar dan menyajikan karya-karya lain yang memiliki banyak nilai-nilai yang dapat diteladani oleh pembaca. Sekian presentasi laporan tentang novel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.